RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Baik, selamat malam, Baraya Podcast RW Caper, sahabat RW Caper nih, cerita perjalanan rukun warga. Namun kali ini kita punya segmen yang lain dari yang lain nih. Kita mau coba bahas tentang UMKM nih, yang mana alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa nih, perintis yang inovatif, Pak Ketua RW 06 Cisaranten Endah nih. Beliau memproduksi berbagai macam cemilan anti galau juga ya Pak Re. Insya Allah Pak. Nah dalam hal ini Pak Re, kita perlu informasi nih ya tentang UMKM yang ada khususnya di Arca Manik nih ya. Hmm. Nggak perlu pengembangan bagaimana segmen pasarnya, marketnya bagaimana, offline atau online gitu ya seperti itu. Sehingga bisa mendongkrak perekonomian di wilayah kita Pak Re seperti itu ya. Nah maka dari itu nanti tolong dijelaskan Pak Re nih ya. Nah, Siap tolong Pak. sedetil-detilnya nih. Namun sebelum ke topik masalah, silahkan perkenalkan diri dulu Pak Rw. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Haji Wawan selaku host Amin. RW Gembul. Perkenalkan, nama saya Supriyatna selaku pelaku UMKM Kota Bandung yang bergerak di bidang kuliner. Nah, Kuliner betul. kuliner salah satunya yang saya produksi mungkin dari keripik pisang. Nah, itu untuk nanti lebih jelasnya kita bisa Dikupas ya, dikupas kupas secara tuntas ya. tuntas lah insya Allah. Dan alhamdulillah saya juga masih aktif selaku Ketua RW 06 di Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. Nah, itu mungkin Siap, sementara perkenalan Ki. siap. Siap Pak Rw. Nah, kita langsung aja Pak Rw nih. Baik. Eh ini kan yang namanya apa merintis ya. Tidak semudah itu kan seperti ya. Oke. Nah, kira-kira nih tahun berapa Pak RW mulai usaha untuk apa membuat cemilan-cemilan seperti ini gitu ya? Ya, Tahun berapa terus perjalanannya bagaimana dari A sampai Z lah gitu. ya siap. Jelasin biar para pemula juga ikut. Terkadang kan gini Pak RW ya. Eh orang tuh hanya melihat sudah suksesnya saja, Hmm, tapi tidak tahu perjuangannya, perjuangannya betul. ya kan? Iya. Nah, maka jelasin Pak, biar memacu para generasi muda, generasi Gen Z juga mau istilahnya untuk membuka usaha seperti ini kuliner ya seperti Ya, itu. Jadi untuk memotivasi lah intinya, baik, baik. untuk memotivasi para generasi muda ya bapak-bapak juga lah semua ya seperti itu Pak RW. Mangga silakan Pak RW. Baik. Terima kasih kesempatannya. Eh Tadi ketika kita mau membuka usaha ataupun membuka peluang, ya, salah Iya. satunya perintis memang banyak kendala, banyak cobaan gitu kan. Salah satunya memang yang harus dilakukan ketika ada ide harus dijalankan Pak, itu Oh, tidak hanya misalkan pemikiran, aduh gimana bikin ini, misalkan iya. bikin ini, tapi jalan enggak Dicoba dulu, keduluan sama orang ya. lain. Nah itu Dicoba dulu berarti kan? dicoba dulu Iya, harusnya, iya, nanti iya. prosesnya itu kan bisa kita jadi pengalaman juga Iya, gitu jadi ya. ilmu lah. Jadi ilmu Nah, betul. itu. Nah, untuk kupis ini memang diawali saya dulu merintis 2018. Lama juga. Udah lama memang sejak saya tidak bekerja di perusahaan, saya Hmm, coba korban PHK tuh. Perban PHK tidak cuma pengen ini aja, pengen berusaha apa Wira namanya, swasta. mungkin Iya, wirausaha. iya. Coba saya karena apa namanya, saya melihat dari potensi Peluang ya. peluang yang ada saat ini, saya coba, dan kemampuan saya juga dulu pernah belajar di masalah keripik pisang ini saya Oh, jadi coba. punya dasar ya. Ya, ada dasar sedikit lah. Makanya 2018 saya coba, walaupun masih skala kecil gitu, dicoba ke tetangga untuk masalah pemasarannya. Iya, Ternyata responnya positif. Nah, alhamdulillah. namun ketika mau naik 2019 Iya. muncul Covid. Ya, betul semua ya. Ketika Tapi ketika menanjak mau muncul nanya Covid. muncul Covid gitu kan. Stop dong. Stop tidak, alhamdulillah Pak. Apa namanya, produksi tetap, cuma tadi omset mungkin jadi menurun Berkurang. lagi. Iya Ya, pasti, jadi pasti. menurun lagi. Tapi alhamdulillah eh, proses ataupun produksi kami tidak pernah berhenti karena tadi
kita tidak bisa aktivitas di luar waktu Covid, tapi keripik ini kan lebih aman lah Iya. karena posisinya Iya. produksi di rumah gitu ya, Betul, skala betul. rumahan. Jadi tetap eksis dan perjalanan itu kami lalui dengan berbagai macam rintangan dan inovasi mungkin Pak. Iya. Waktu pertama kami produksi dan tidak banyak karyawan, hanya istri dibantu dengan 2 orang yang membantulah gitu ya, Saudara membantu lah saya, ini saudara, Iya. untuk pengolahan keripik ini. Saat Covid pun kami berjalan dan waktu itu punya kendala masalahnya di kulitnya, Pak. Bahan baku. Bahan Bahan baku baku. artinya gini, ketika kami produksi keripik pisang, otomatis kulitnya itu kan jadi sampah. Betul, Jadi betul. sampah. Nah, Iya, iya. saat itu belum kepikiran untuk mengolah kulit pisang. Kulit pisang, iya. Jadi karena perbandingan dari kulit dan Daging, dagingnya daging itu itu ya. 60-40, Pak. 60-40, jadi 40 hampir 50-50 bahkan tergantung Iya, iya, kualitas iya. pisangnya. Betul, betul. Kalau pisangnya yang memang sudah kualitasnya bagus itu bisa 50-50. Kalau memang masih muda atau ini bisa 40-60. Jadi 60 di posisi kulit, Iya. 40 itu di posisi daging. Wah, Itu kebalik ya, Pak? Iya, kebalik. Kebalik. Karena tadi posisi yang masih terlalu muda Iya. itu masih tebal kulitnya. Kulitnya, Ya, betul. Kalau pisang yang sudah agak matang Iya. atau udah mengkal lah, mengkalnya sudah bagus, itu 50-50 bahkan kebalik 60-40, 60 di daging, 40 di kulit. Kebalik ya. Jadi ya kebalik, tergantung ya. tadi kan tidak sama. Iya, Ketika iya. pembelanjaan itu kadang pisangnya bagus, kadang pisangnya misalkan tadi kualitasnya, tapi kurang lebih perputaran perbandingannya di situ. Oke, Pak. Nah, Siap. alhamdulillah waktu itu memang banyak pesanan masih di lokal Arcamanik mungkin ya saat ini, Lumayan ya, karena alhamdulillah. kami selaku pengurus banyak rekanan di kader untuk istri saya. Iya. Dan saya juga di lingkungan RW banyak rekan-rekan UMKM. Iya. Juga alhamdulillah tetap eksis gitu, tetap eksis baik di lingkungan kecamatan, kami punya grup UMKM-nya. Dengar-dengar suara sampai ke luar negeri segala nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami dengan kupis ini Pak justru yang keluar negeri, kulit pisangnya. Kulit pisangnya itu alhamdulillah kami kerjasama dengan salah satu perusahaan yang sudah punya izin ekspor. Iya. Itu dikirim kalau nggak salah untuk bazar di Kamboja, untuk bazar di Uzbekistan, dan negara lainnya mungkin banyak. Lumayan Pak. jauh juga. Alhamdulillah. Nah, itu tadi mungkin karena keunikannya Pak. Oke. Kan di Kota Bandung ini saya lihat di rekan-rekan UMKM baru saya perasaan yang baru produksi kulit pisang. Kulit pisang ya. Yang lain berarti ada komunitasnya dong. Komunitas UMKM ada pasti ya. Ada. Ya justru itu tadi komunitas kami di tingkat kecamatan juga ada. Iya. Arcamanik ya. Iya. Arcamanik ada beberapa puluh UMKM gabungan, tidak Betul. hanya kuliner, ada fashion, ada apa namanya? Fashion, kuliner, Makan-makanan dan gitu ya, lain-lain sebagainya lah. Iya. Banyak pokoknya. Tapi gabung dalam satu Artian komunitas. jaringannya sudah luas juga. Alhamdulillah. Terus di lingkungan Kota Bandung juga kan pelaku UMKM Kota Bandung, karena saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di Dinas KUKM Kota Bandung. Iya. Kami juga punya harus grup aktif, Pak. di Kota Bandung, termasuk mungkin di KUK provinsi. Alhamdulillah punya grup masing-masing, karena tadi dari pelatihan menambah wawasan Pak ya, ada pelatihan digital marketing, pelatihan pengolahan produk, pengolahan kemasan. Nah, itu kami ikuti dan alhamdulillah dulu tidak seperti ini kemasannya, baru seperti yang lain mungkin ya, diplastikan, karena diplastikan. Oke, Pak RW. Ya. Lanjut kita ya. Tadi mulai merintisnya tahun 2018. Betul. Ya. 2018 berjalan, 2019 berjalan. Kan Covid itu kalau tidak salah tuh bulan Februari 2020. Betul. Iya kan? Itu kan 2 tahun tuh. Ya. Covid tuh. Jadi selama Covid itu juga tetap berjalan tapinya. Alhamdulillah berjalan. Cuman segmen pasar agak turun mungkin. Betul seperti itu Pak. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang berarti kan? Sampai sekarang alhamdulillah salah satu sumber rezeki keluarga kami mungkin dari pengolahan keripik pisang ini Pak, alhamdulillah. Nah ini generasi muda nih, bapak-bapak juga, ibu-ibu nih, Bapak
Supriyatna nih, Gitu. Pak RW 06 Cisaranten Endah mempelopori untuk usaha nih. Beliau juga korban PHK katanya nih. Sama, sama. Tapi ya tidak putus semangat, Iya. beliau langsung alih profesi dari Mhm. satu perusahaan karena di PHK langsung menjadi membuka wirausaha ya Pak RW ya. Betul betul, Nah Pak. ini yang unik tuh idenya loh Pak. Mmm. Idenya kan, kalau keripik pisang biasanya ceper-ceper kan, Iya iya, iya betul. kan, ceper-ceper terus apalagi nih yang menjadi lebih terheran lagi, saya tuh kulitnya kok bisa jadi cemilan gitu loh Iya Pak ya. iya. Nah itu karena tadi ya dasarnya itu kan, karena apa, daripada dibuang bukan daripada dibuang, coba jelasin Pak RW, Iya iya, baik. nih latar belakang Iya, kulitnya nih. oke oke. Sedikit menjelaskan mungkin masalah tadi ketika dalam wirausaha, kita harus punya inovasi, Pak. Betul, Karena kalau tidak ada inovasi, itu kita kalah bersaing. pasti Intinya kan di pasti, pasaran itu yang dicari unik, mungkin ya dari segi kualitas rasa jelaslah itu betul betul, menjadi andalan juga. iya iya, Tapi di sisi lain yang dicari itu keunikan kan, orang lain betul, aneh. yang aneh gitu ya. Aneh kan ya, termasuk tadi keripik pisang yang kami produksi ini tidak seperti biasa misalkan panjang-panjang ataupun slice-nya Iya bulat iya misalkan, iya, tapi kami buat seperti, kentang Mustofa gitu ya. iya Makanya betul, di dalam, kemasan ini dalamnya itu seperti Mustofa Mustofa, walaupun, dari segi rasa atau apa tetap pisang gitu betul, bukan Mustofa. Nah siap, itu untuk, apa namanya, keripik pisangnya. keripik Kalau pisang. dulu memang kami juga masih slice yang bulat-bulat, yang Oh, panjang dan yang sampai hanya saat diiris gitu aja ya? betul betul seperti itu, Pak, dan sampai saat ini pun ketika ada order misalkan saya mau seperti slice panjang-panjang tetap kami layani. Iya, Tapi untuk yang kemasan ini khusus ya? khusus Heeh, untuk kegiatan bazar iya. atau permintaan-permintaan dari Jadi luar tergantung kota. konsumen mungkin ya? Betul, Pak, karena terutama ketika kita pengiriman jauh untuk keripik pisang itu, Pak, Mhm, yang jadul lah, iya yang kemasan iya, jadul, itu akan repot juga, rusak di jalan? kemungkinan rusak di jalan, kan apa Mmm, namanya, remuk iya gitu iya ya, iya iya, patah-patah. iya, Tapi dengan kemasan seperti ini dan, posisi isinya itu direbus seperti ini, alhamdulillah sampai tujuan selamat masih utuh gitu, tidak sampai nggak rusak, hancur nggak gitu? hancur. Nah, itu idenya salah satu seperti itu, karena pengalaman kami sempat ada komplain dulu Mhm. ketika dikirim, "Kenapa barubuk?" Gitu. Berkeping-keping. Nah, berkeping-keping kan keasalnya Iya, kan panjang. Kalau betul, kebetulan pisang yang kami gunakan adalah pisang kapas yang iya panjang, kalau ini seperti pisang tanduk lah iya panjang. Jadi ketika dikemasan bagus pas pengiriman, walaupun ada pelindungnya gitu iya ya. iya. Tapi tetap kan dalam pengiriman paket yang jauh Ya, mungkin di kebontang-banting perjalanan juga. gontang-banting dan lain Iya, sebagainya, sampai sana yang tadinya cantik jadi rusak. jadi rusak. Nah itu. Nah, makanya berangkat dari situ kami, tadi berinovasi bagaimana caranya kita, supaya tadi ketika sampai ke konsumen, barang kita tetap utuh, Utuh, tetap betul. baik gitu, Siap Pak RW. tetap layak sesuai dengan apa yang dipromosikan misalkan di Iya, foto. Nah selanjutnya mungkin masalah tadi, inovasi terkait inovasi ya, kulit pisang, ya tadi awalnya Pak, penumpukan sampa kulit pisang, sampah kulit pisang itu kami ketika produksi kan waktu itu belanjanya lumayan banyak Pak, ada 1 kintal, 2 wah kintal, lumayan kadang banyak ya banyak. banyak, Makanya kan dari sampahnya juga banyak. mmm, Ketika membuang sampah itu kalau di perkotaan kan Pak harus bayar. betul Betul nggak? betul. Betul, harus bayar. Makanya keidean gimana caranya ya sampah supaya jadi uang. Saya juga Mmm, tidak serta-merta langsung bisa jadi produk. iya, Saya coba searching di Google. ada penelitian Oh, dulu ya. ada manfaatnya, oh ternyata banyak manfaatnya, gitu ya. Iya iya iya. Terus namun cara pengolahannya bagaimana, saya coba keliling, lihat-lihat ketika jalan-jalan dengan Intinya banyak istri. belajar Oh, lah ya. banyak belajar Mhm, dari lihat harus dibikin apa gitu kan, mmm, nggak kepikiran jadi seperti ini gitu ya. iya, Saya lihat apa, jamur crispy, ya, kayaknya saya beli coba kayaknya kalau kulit pisang dibikin ini bisa bikin nggak ya? jamur. Gitu Pak, awalnya gitu, berarti pakai tepung kan gitu. Iya, Jadi kulit pisang yang kami produksi tidak hanya kulit pisang, tapi, ada tambahan, mungkin iya, tambahan bahan yaitu tambahan bahan. tepung Oh terigu. rahasia itu mah Oh jangan rahasia, disampaikan. ya salah satunya ya, tapi ada bumbu-bumbu yang memang tadi, menambah kualitas dari segi rasa mungkin Betul kami itu juga prosesnya kan Pak, tambah ini tambah ini tambah ini termasuk takarannya itu betul. kan menjadi tadi rahasia Rahasia perusahaan itu. perusahaan itu, iya. Nah itu, nah terus lagi mungkin, kami juga coba 1 kali Pak, kan cokolat mah kieu mimiti dipikeun cenah gitu, Iya, kadua
dicobaan Cobaan. katilu bisa dijual gitu nya. Iya, iya. Dengan pepatah orang tua seperti itu saya coba, ternyata minimal kan yang pertama mah dicoba Pak, waktu itu belum pakai tambahan bahan lain, baru pisangnya aja saya dicoba, tapi kan kulit pisang itu identik pahit sama ada getahnya mungkin Pak ya. Keset. Iya. Kesat. Iya. Kan gitu. Berpikir searching lagi Supaya gitu. hilang kesetnya Seperti itu. gimana? Nah, pengolahan itu mungkin kami proses koordinasi ataupun konsultasi dengan para ahli. Para Oh, ahli. gini cara Menghilangkan cara kesat. menghilangkan kesat. Oh, gini cara supaya tadi layak dikonsumsi. Nah, itu. Alhamdulillah proses demi proses kami tempuh. Iya. Akhirnya menemukan resep mungkin ya. Suatu ramuan yang pas gitu yang ya. pas untuk tadi layak dikonsumsi dari segi kesehatannya juga, dari segi kesehatan tadi kualitas Lebih higienis ya. lebih higienis Lebih gitu ya higienis, dari ya. pemrosesan, dan mungkin hasilnya juga sudah dilihat, sudah diuji di Universitas Pasundan kalau nggak salah itu. Luar biasa. Nilai gizinya, kandungan gizi dari kulit pisang ini lebih banyak ataupun lebih besar dibanding pisangnya. Dibanding dagingnya. Tapi waktu itu saya kepikiran gini, aduh gimana kalau saya produksi pisang ini, jangan-jangan saya didemo sama sapi atau domba gitu. Karena habis gak ada semuanya. Oke, sobat, ini Pak RW yang inovatif ini juga sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, tidak kalah nih oleh kaum Gen Z nih ya pemikirannya. Tadi berbicara dari latar belakang pendiriannya dan merintisnya itu seperti apa. Bahkan usia berapa Pak RW sekarang nih? Maaf nih, ya jangan disebutin. Tapi kalau yang Aki lihat gitu ya, Aki lihat begitu energik gitu loh ya. Begitu energik, tidak mau kalah dengan anak yang muda. Terus tadi disampaikan bahwa banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Betul. Nah, ini yang Aki tanya tuh pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau kita yang bayar sendiri gitu. Alhamdulillah, karena kami mungkin tadi ya, saya sendiri termasuk istri suka mengikuti pelatihan, informasinya karena tadi sebagai mitra dari kelurahan, kecamatan, salah satu informasi yang kami terima itu dari mereka. Dari pemerintah. Intinya bukan pelatihan yang berbayar, tapi pelatihan yang gratis diselenggarakan oleh dinas-dinas gitu. Intinya kan informasi dari dinas itu sampai kepada kecamatan dan kelurahan. Dan kami pun respon, ini peluang baik. Betul. Menambah wawasan, menambah pengetahuan. Jangan kalah sama yang muda gitu ya. Insya Allah kami mungkin itu seperti itu. Jadi bukan yang berbayar, semuanya gratis, karena untuk di Kota Bandung ini banyak pelatihan yang memang untuk menjadikan UMKM naik kelas. Betul. Nah, oke, Sobat Baraya nih, semoga Ibu Kasih Ekbang Kecamatan Acamanik nih ya, sama Kasih Ekbang Kelurahan juga memperhatikan. Tapi alhamdulillah sudah diperhatikan ya. Karena diberikan peluang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Tadi kan bagaimana mengemasnya, bagaimana bentuk kemasannya, bagaimana rasanya, itu kan semua dipelajari ya. Betul. Yang akhirnya berbentuk seperti ini. Dan ini sobat nih ada keripik daging pisang ya, dagingnya juga ada keripik yang kulit pisang nih. Ini kan suatu hal keanehan nih ya. Betul. Tapi ya subhanallah ya, karena keuletannya Pak RW nih, dalam wirausaha, ternyata juga ini kalau menurut Aki tuh 2 in 1 ya. Kulit bisa jadi 2 manfaat gitu kan. 2 manfaat. Yang satu jadi konsumsi ya, jadi cemilan, yang satunya jadi tidak buang sampah Pak RW. Betul. Iya kan? Betul. Karena kulitnya dimanfaatkan ya. Karena tadi penjelasan dari Pak RW sendiri pun bahwa kadar vitamin lah katakannya itu lebih kandungan gizinya itu lebih banyak di kulit. Betul. Ya, seperti itu. Nah, makanya tadi Pak RW bilang nanti di demo sama tukang sapi ya. Oke, Pak RW. Nah, lalu Pak RW gini nih. Untuk segmen marketnya deh gimana nih ya, segmen pasarnya tadi kita tanyakan tuh tentang apa offline, apa online, atau melalui grup WhatsApp seperti itu mah nggak dijelaskan. Ini sebagai jaringan usaha kan? Betul. Memang tadi dari pengalaman yang kami lalui prosesnya gitu kan,
jadi seperti ini itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Salah satunya memang kendala di UMKM itu kalau produksi oke lah. Yang jadi masalah memang salah satunya mungkin modal Modal. untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Iya, Itu iya. yang kedua, Pak, marketnya, Betul. pemasarannya. Pemasaran. Ketika kita produksi banyak, kalau tidak laku kan jadi masalah juga, nggak Iya. berputar Sebentar uangnya. Pak Rwe. Ini pakai apa namanya tuh apa namanya tuh? Yang tahan lama tuh? Pengawet. Pengawet Pengawet. ya? Enggak. Alhamdulillah kami memakai apa namanya untuk produksi keripik pisang ataupun kulit pisang ini semuanya pakai bahan rempah-rempah yang memang Oh, kualitasnya bisa subhanallah. mengawetkan Ya. secara alami Ya, gitu, bukan ya. bahan kimia yang memang secara misalkan bentuk dan kualitas bagus, Ya. tapi merusak kesehatan tidak. Oh, Kami betul. insya Allah Berarti ini betul-betul kami jujur, higienis ya, betul, higienis, organik betul-betul. organik, ya. Tidak menggunakan bahan-bahan kimia ataupun pengawet yang membahayakan tubuh ataupun Betul. kesehatan. Iya. Gitu. Ya. Jadi betul Pak Rwe ya, untuk segmen UMKM ini wirausaha ini memang tadi terbentur ya. Ya. Ada terbentur kan kalau prinsip secara manajemen itu kan ada 3 ya, ada ada money, ada market kan gitu Ya, ya. betul. Ada orang, ada uang, ada modal, ada Hmm. pasarnya gitu ya. Ya. Nah, terkadang kita kan terkendala di kalau upamanya nih pasar membludak kita modal kurang. Nah, betul. Nah, itu apakah itu ada bantuan nggak dari pemerintah Nah, nih? baik. Tadi terkait dengan marketnya yang kupis ini saya jelaskan lagi mungkin Pak. Ada beberapa opsi. Pertama memang konvensional. Ya. Ya, tadi bisa dengan link-link ataupun relasi yang kami punya karena kami juga Untuk punya reseller ya. Untuk marketnya Untuk ya. untuk Ya. market tadi belum saya jawab. Jadi untuk marketnya kami punya reseller Pak di beberapa titik. Ya. Jadi sebenarnya kami tinggal kirim saja, ada reseller itu Ya. untuk konvensionalnya. Ya. Mungkin di secara medianya ada menggunakan media sosial, ada Betul. WhatsApp, di Facebook juga, dan untuk apa namanya seperti Shopee kayak gitu. Ya. Toko Saya online ke ya. depannya untuk online Mhm. kami coba tadi dengan tahapan-tahapan ini, ke depannya mungkin kalau udah anggarannya ataupun dananya sudah siap, sebenarnya saat ini juga sudah jalan. Ya. Namun kapasitas masih dibatasi, belum produknya bisa ya. produknya belum bisa kapasitas pabrik lah. Ya. Skalanya masih skala kecil. Ya. Ya minimal mencukupi ataupun tetap berjalan. Insya Allah untuk kedepannya bisa naik kelas. Mungkin Oke. tadi dengan Amin. adanya tadi yang aku tanyakan, apakah ada bantuan dari Permodalan dari ya. pemerintah? Memang banyak sumber anggaran ataupun sumber dana kalau kitanya mau cari informasi dan mau tanya-tanya lah gitu. Apa tanya-tanya? Iya betul. Cari informasi. Ada Ya. dari perbankan, ada dari koperasi, mungkin termasuk dari pemerintah. Tapi untuk saat ini memang pemerintah belum ada hibah atau apa. Belum ya. Belum murni ada gitu. kalau untuk hibah murni ya, hibah yang tidak dikembalikan. Yang tidak Tapi dikembalikan. untuk pinjaman mungkin setiap agenda yang kerjasama antara dinas dan perbankan atau dinas dengan instansi lainnya, memang itu difasilitasi untuk permodalan. Cuma tadi ada kriteria ataupun ada penilaian, persyaratan ya, yang harus betul, ditempuh. betul, Itu iya. tidak misalkan baru rencana sudah dimodalin, tidak gitu. Iya. Harus sudah memang berjalan, sudah ada produknya dan kelihatan bentuk fisiknya gitu. Iya. Terus dari perizinannya mungkin sudah lengkap. Nah, Iya. itu bisa baru diberikan bantuan permodalan Iya. dari perbankan Ya atau nih yang mudah-mudahan didengerin nih sama Citizen nih ya. Sama Baraya Podcast semua, terutama aparatur kewilayahan ya. Ya. Bantulah rakyat kecil nih untuk Betul. bisa berusaha berkarya untuk di lingkungan kita ini. Nah, ada lagi satu tadi kan metodenya tuh metode manajemen gitu ya. Ya. Setahu Aki gitu kan tadi dikatakan ada money method ya. Ya. Sekarang metode tadi sudah banyak belajar. Ya. Basic awal dari perusahaan sudah punya. Artinya metode masaknya bagaimana, kemasannya bagaimana, Ya. bentuknya seperti apa, kan metode sudah dikuasai kan. Betul. Nah, manusianya kan Pak RW sendiri Ya, dengan keluarga ya. betul. Tadi disampaikan suami, istri sama keluarga 2 Keluarga, orang. ya. Jadi 4 orang kan 4 gitu orang, kan. ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah di permodalan. Tapi jangan putus asa.
baraya Ya. terus berkarya, terus berinovasi karena insya Allah kalau kita serius istiqomah lah istilahnya Ya. ya, itu insya Allah rezeki dari Allah sendiri kan gitu. Betul. Baik, yang penting kan ada ikhtiar. Kita Betul. selaku muslim, ya semualah manusia mungkin yang diwajibkan itu ikhtiar. Ya. Hasil kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Kita Amin ya. tetap ikhtiar mah Harus. hidup, hidup ini kan ujian untuk kita. Yang penting kita mau melangkah terus seperti kita sekolah. Ya. Ketika kita mau naik kelas itu ada ujian. Pasti. Tidak mungkin naik Pasti. kelas itu tidak ada ujian. Nah itu belajar dari situ ya memang sudah diajarkan mungkin bagi yang umat muslim ya ketika ada ujian kita sabar menjalaninya, tawakal. Nah, Kembalikan kepada Allah. kembalikan kepada Yang Kuasa. Nanti ya tadi bersabar itu bukan berarti kita diam tapi ada usaha yang kita lakukan. Iya, Nah, betul. Seperti Oke. itu mungkin Pak. Oke, Pak RW ini aduh luar biasa nih. Ini tadi saya coba mencicipi ya. Ya. Yang kulit pisang ini nih Baraya Podcast semuanya, yang kulit pisang dijadikan crispy nih, rasanya rasa belut loh, Pak. Ya, jadi kandungan proteinnya tuh keluar. Ya, Ada yang saya rasakan. Terus kalau yang dagingnya itu ya sama renyahnya juga. Ini jangan lupa nih Baraya sobat semua nih belanja nih ke ada nama tokonya enggak nih? Ada ya. Toko apa, Pak? Rizky Nanti Berkah. jelasin. Kalau nanti belanja ya ini cemilan luar biasa untuk kemajuan UMKM di lingkungan kita khususnya di Acamanik Endah di Cisanten Endah Kecamatan Acamanik. Nah, Pak RW tadi saya menyampaikan apa? Barusan Yang 3 atau apa? Bukan, yang barusan saya sampaikan lupa lagi nih. Saking asiknya. Faktor U. Ya enggak. Kan kalau mau belanja kan kita harus kemana? Harus ada nomor kontaknya, ada nama tokonya. Coba jelasin Pak RW nih sebelum kita close nih. Baik. Untuk sahabat semua podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga, khususnya mungkin di wilayah Acamanik. Iya. Bagi yang mau belanja datang aja langsung misalkan ke lokasi kami sambil lihat-lihat tempat produksi boleh. Betul. Ke alamatnya di Parakan Saat, RT 2, RW 06, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Acamanik. Nah, itu khusus untuk yang Acamanik ya. Atau misalkan bisa menghubungi nomor kami boleh sebutkan? Boleh, silakan. 0857 1497. Ya. Maaf saya jadi lupa. 0857 9347 9099. Alhamdulillah. Kalau sahabat-sahabat semua mau nyobain sih penasaran misalkan boleh dihubungi nomor tadi mungkin nanti di layar ada ya di bawah dicantumkan nomor kontak kami. Nah untuk tadi mohon maaf terima kasih mungkin untuk podcast ini nanti sebagai pemasaran juga untuk produk UMKM di wilayah Acamanik khususnya mungkin Cisaranten Endah karena tadi luar biasa podcast ini mengangkat berbagai masalah dari UMKM, permasalahan sosial berbagai macam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tetap jaya selalu. Amin. Bisa lebih maju ke depannya. Dan rekan-rekan semua mungkin dari para UMKM kalau punya produk yang unik bisa bergabung dengan kami mungkin di podcast RW Caper ini. Insyaallah khususnya mungkin yang Acamanik nih banyak UMKM. Mangga, yuk bisa menghubungi saya kalau untuk UMKM yang satu grup dengan saya bisa tanya-tanya ke saya mau ikut promo boleh di podcast ini gratis tidak dipungut biaya. Silakan hubungi saya yang sudah ada di grup ataupun untuk yang lain untuk sahabat-sahabat semua netizen dan lain sebagainya ada nomor nanti yang dicantumkan di layar ya untuk menghubungi produk ataupun ingin mencoba produk kami baik yang keripik pisangnya yang unik gitu terus kulit pisangnya yang memang baru ada di Kota Bandung. Coba pasti penasaran. Insyaallah dari segi kualitas nanti bisa nilai sendiri mungkin bisa komen. Enak loh, enak. Alhamdulillah kalau memang enak tuh kata host yang luar biasa ini enak karena sudah dicoba tadi di belakang gitu. Jadi sebelum tanya-tanya dicoba dulu gitu. Alhamdulillah luar biasa.
Baik, sobat Baraya Podcast RW Caper ya, cerita perjalanan rukun warga nih, kita tidak hanya berbicara tentang perjalanan rukun warga ya, Pak Roja. Jadi berbagai segmen kita coba ungkap ke media supaya kita membantu bagaimana agar terutama nih di segmen UMKM ini bisa lebih maju lagi, lebih terkenal lagi, dan insya Allah hasilnya Amin. akan berputar di wilayah kita sendiri. Amin, amin, amin. Oke Pak RW, mungkin kita coba dulu nih, ini episode 1 nih ya. Satu siap. Nanti episode 2-nya kita sambung lagi nih ya, Siap, blognya siap, apa siap. nanti sampaikan. Oke. Demikian Baraya Podcast semua, terima kasih atas perhatiannya, semoga kita sehat selalu dan selalu semangat. Amin, amin, Terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.